Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Yai Mim kini resmi ditahan oleh Polresta Malang Kota. Yai Mim merupakan ex-dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terseret kasus dugaan pornografi. Penahanan dilakukan usai Yai Mim menjalani pemeriksaan pada Senin sore, 19 Januari 2026. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Malang Kota. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Inspektur Polisi 2 Lukman Sobikin, menyebut penahanan dilakukan karena alat bukti telah lengkap. Selain itu, penahanan juga mempertimbangkan faktor keamanan dan ketertiban warga di sekitar tempat tinggal tersangka. Dalam pemeriksaan, Yaimi mengaku dicecar 53 pertanyaan oleh penyidik. Polisi juga menyita 2 unit telepon genggam milik tersangka sebagai barang bukti tambahan. Sebelumnya, Yaimim sempat mangkir dari pemanggilan pertama dengan alasan sakit dan menjalani perawatan. Kasus ini dilaporkan sejak tahun 2025 lalu. Untuk informasi lengkap dan perkembangan kasus ini, baca selengkapnya di bloka.com. Penanganan kasus dugaan pornografi Yaimim berlanjut ke tahap penahanan. Polresta Malang Kota resmi melakukan penahanan terhadap Yaimim pada Senin malam 19 Januari 2026. Penahanan dilakukan oleh penyidik unit PPA Satreskrim setelah menilai proses penyidikan telah memenuhi syarat. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobihin menyebut, penahanan juga mempertimbangkan situasi keamanan di lingkungan sekitar. Kasus ini dilaporkan oleh warga bernama Nurul Sahara. Di sisi lain, kuasa hukum Yaimim menyampaikan bantahan terkait penahanan tersebut. Meski begitu, penyidik Polresta Malang Kota sebelumnya telah menetapkan Yaimim sebagai tersangka dan menyita 2 unit ponsel sebagai barang bukti. Hingga kini, proses penyidikan masih terus berjalan. Tanggal 20 Januari 2026 kami sampaikan terkait progres perkara YM alias inisial IM alias YM dengan laporan polisi nomor LPB 338. Adapun di sini yang menjadi korban yaitu NS. Korban NS dengan tersangka IM alias YM, kemudian pasal yang dilanggar, pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 dan atau pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 281 KUH pidana. Adapun untuk ancaman hukumannya di atas 10 tahun, kemudian pada tanggal 19 Januari 2026 kemarin tersangka hadir, kita lakukan panggilan yang kedua, yang bersangkutan kooperatif hadir untuk hadir pemeriksaan tersangka dan kita lanjutkan dengan penahanan. Kemudian terkait dengan kronologi, mungkin rekan-rekan sudah banyak lihat di media-media sosial. Kemudian kami juga banyak terkait dengan laporan dari masyarakat atas keresahan-keresahan yang dialami oleh masyarakat. Demikian. Alasan penyidik untuk melakukan penahanan apa? Terkait dengan alasan penyidik untuk melakukan penahanan, tadi sudah saya sampaikan, sudah banyak laporan terkait laporan dari masyarakat atas keresahan-keresahan yang ada dari tersangka inisial IM. Dan yang bersangkutan juga melaporkan ke Polresta Malang Kota. Kasusnya bagaimana sekarang? Kasusnya tetap berprogres, tetap kita laksanakan secara normatif ya. Untuk perkara yang ada, baik yang bersangkutan sebagai pelapor ataupun terlapor, tetap kita laksanakan penanganannya secara objektif. Dilarang ganggu tetangga yang sedang makan roti butterfish. Imam Muslimin alias Yaimim resmi ditahan di Polresta Malang Kota pada Senin, 19 Januari 2026 terkait kasus dugaan pornografi. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan meski sempat ada alasan kondisi kesehatan.
Saat ini proses hukum masih berjalan dan polisi memastikan perkara ditangani sesuai prosedur yang berlaku. Kasus dugaan pornografi yang menyeret Imam Muslimin alias MIM memasuki babak baru. Ex-dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu resmi ditahan penyidik Polresta Malang Kota Senin malam 19 Januari 2026. MIM memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 14.19 waktu Indonesia Barat dengan mengendarai mobil sedan didampingi istri dan kuasa hukum. Ia mengaku hadir untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Pemeriksaan berlangsung sekitar 3 jam dengan 53 pertanyaan terkait dugaan video pornografi yang dilaporkan Nurul Sahara. MIM berdalih pemanggilan sebelumnya terlewat karena sakit dan sempat dirawat inap. Ia menilai perkara tersebut sebagai persoalan pribadi, namun menyatakan tetap kooperatif mengikuti proses hukum serta berharap ada ruang mediasi. Usai pemeriksaan, penyidik langsung melakukan penahanan. Polisi menyatakan penahanan dilakukan terkait kasus dugaan pornografi dan keterangan lengkap akan disampaikan kemudian. Semoga suara saya ini terdengar ke Yai Mim dan Bu Ros ya. Saya warga Malang. Saya pengikut beliau dulu itu. Saya merasa tidak nyaman dengan setiap scroll HP itu melihat video-videonya beliau itu, kata-katanya itu sangat tidak pantas untuk masyarakat gitu ya. Yang pertama sekitar alat kelamin laki-laki dan perempuan yang dia utarakan keluar dari mulutnya. Yang kedua itu ya kata-kata kotor lah, kata-kata yang tidak pantas untuk didengar masyarakat umum gitu ya. Kalau TikTok tidak bisa ngasih pelanggaran kepada akunnya Yai Mim, coba masyarakat Malang, siapa yang bisa menasihati Yai Mim agar tidak tidak lagi berkata-kata kotor. Karena apa ya? Karena saya setiap buka HP itu kerasanya HP saya itu ternodai dengan kata-kata mereka gitu. Dan mereka biasa-biasa saja. Sedang saya kayaknya miris sekali gitu. Walaupun berusaha saya scroll, tetap berusaha saya scroll. Kayaknya nggak pantas lah diucapkan untuk di medsos gitu ya. Ayo warga Malang, siapa yang mampu menasihati Yai Mim? Harapan saya itu aja sih. Baterpek, keamanan tukang mangan baterpek, wis pokoknya iki kampung baterpek iki. Sampai mertuaku, sampai istriku, anakku, orang sekampung kamu rusak. Kamu itu apa Ki Zaki? Penasihat orang dari Ansor loh. Matamu Ki. Cocok kowe lek dadi penasihat hukum wong RT 9. Dan saya berjanji, saya bersabda, saya melaknat Zaki dan seluruh orang-orang pendukungnya yang ada di RT 9 akan tenggelam. Tenggelam itu. Lihat itu nanti. Saya akan jaya. Saya walaupun punya rumah di Jalan Cikini, Jakarta Pusat, saya tidak akan pindah. Saya punya rumah di mana-mana, nggak akan pindah. Saya akan berada di Kafling Depak dan itu dilindungi oleh negara. Silakan diusir. Siapa yang usir? Akan terusir. Matamu kayak gitu. Tukang fitnah kamu ya. Seenaknya saja kamu ngomong. Lagi, ayo tinju nang atas ring. Aku tahu kok kalau kamu itu tiap hari makan roti butterpek. Paling ora seminggu 3 kali lah. Saya nggak ngerti loh kalau kamu itu pengacara. Saya kira driver itu tiap pagi empet-empetan. Itu klienmu itu telanjang bulat di depan saya saat istri saya nggak ada di rumah. Dan saya jijik tadi, saya itu penghafal Quran. Matamu kayak. Orang doyan aku tempe suara. Jijik aku. Iku karo Sopyan didol. Saya dikasih obat kuat sama Pak Sopyan. Suruh beli harganya berapa itu? Uang itu jamu hanya harga 150, suruh bayar 1,5 juta. Iya tak bayar saja, uang saja loh. Katanya untuk mengalahkan 7 wanita dalam semalam. Itu semua dikasih obat kuat orang kampung itu supaya anunya berdiri terus dikasih istrinya. Coba naudzubillah minta kayak begitu loh. Dunia RT 9 dan RT-nya itu badokane roti butterpek. Bendaharanya yang tidak hanya sekretaris dan Pak Kojin saja loh. Kalau Pak Mujani enggak, maka saya salut dengan Pak Mujani. Walaupun Pak Mujani itu kan fitnah juga ya. Mujani itu kan fitnah, maka terpaksa, amat sangat terpaksa. Pak Mujani, aku berjanji, kamu akan saya pindah ke Pacitan. Kalau enggak, kamu enggak temui saya. Aku berjanji kamu akan saya pindah ke Pacitan.
Nggak layak kamu menjadi guru min Jalan Bandung. Aku punya saham loh di min Jalan Bandung itu. Aliyah juga, Sanawiyah juga. Aku ikut membesarkan itu. Guru-gurunya murid saya itu. Guru-guru Sanawiyah, guru-guru Aliyah. Guru-guru Sanawiyah itu murid-murid saya semua. Kecuali Raimu Mujani. Kamu itu modelmu. Aku ngerti kok istrimu itu benci dengan Amaliyah orang NU. Coba, ada orang tidak tahu apa-apa. Kau bilang, jangan pergi ke rumah itu orang Hindu. Loh, saya dikatakan orang Hindu. Itu sama dengan kamu itu menolak agama Hindu di Indonesia. Gak boleh didatangi. Gak apa-apa kok, aku cinta Hindu juga kok. Aku cinta Buddha juga kok. Wong saudara saya juga Buddha agamanya. Saudara-saudara saya yang di Bali juga Hindu. Kita Indonesia loh. Agama kok. Agama itu hati masing-masing. Orang diketok-ketok kayak Raimu Mujani kok kusuk-kusuk goblok kayak. Apa nek bojomu kuwi? Ngaku apal Quran, ayat kursi raro. Pak apal Quran. Ternyata sing ngajar ustazah-ustazah. Dhek mek tampil to. Asu kabeh ngene. Wis mulai dari RT wis ora sing bener iki. RT tukang mangan baterpe, bendahara RT tukang mangan baterpe, mantune bendahara tukang mangan baterpe. Keamanan tukang mangan baterpe, wis pokoke iki kampung baterpe iki. Dilarang ganggu tetangga yang sedang makan roti baterpe. Loh memang wedok kok, kenapa kamu? Kenapa kamu? Namanya Mima Esa Wisanggeni. Ngapain kamu ngurusi putuku? Kok